Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Pentakosta kedua tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat merayakan Pentakosta bagi kita di perayaan kedua pada hari ini. Kiranya roh Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita diberi satu pertanyaan, mungkinkah manusia mampu melakukan kehendak Allah dengan sempurna? Mungkinkah manusia dapat melakukan kehendak Allah dengan sempurna, 100% sempurna, dan mampu dilakukan tanpa bercacat dan tanpa bercela? Bukankah manusia adalah orang-orang lemah yang jatuh ke dalam dosa, dan tindakan manusia juga terkadang justru cenderung tertuju kepada dosa? Itu sebabnya kita sering mendengar tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita tidak mampu melakukan kehendak Allah dengan 100% sempurna dalam kehidupan kita. Tapi kita akan terus berjuang dan berupaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah juga yang dipergumulkan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan di peringatan kedua Pentakosta hari ini, di mana Rasul Paulus menyingkapkan pergumulannya tentang dosa dan hidup benar. Maka Paulus menjawab dalam firman Tuhan hari ini dalam pasal 8 ayat 1 sampai ayat 8. Yang pertama dimulainya pada ayat 1 yang sampai ayat keempat, dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Orang yang menaruh iman pada Kristus telah dibenarkan sehingga mereka bukan lagi orang hukuman. Sekali lagi ini harus jelas Bapak Ibu. Orang yang menaruh iman pada Kristus telah dibenarkan sehingga mereka bukan lagi orang hukuman. Sebab roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukuman dosa dan dari hukuman maut. Roh yang ada di dalam Kristus memerdekakan kita. Maka menurut Paulus, orang Kristen supaya tetap berjalan dalam roh, bukan berjalan dan hidup di dalam kedagingannya. Kalau hidup dalam roh dan mengikut roh, itu tandanya bahwa orang percaya, orang Kristen itu sudah merdeka dari hukuman maut dan hukuman dosa. Maka ketika hukum disalahgunakan,
akan membawa manusia kepada kematian. Hukum Taurat memang adalah baik, namun karena manusia lemah dan penuh dengan dosa kedagingan, maka Taurat dalam hal ini dikatakan tidak memiliki kekuatan sehingga hukum Taurat tidak mampu dipenuhi oleh manusia, maka hukum kembali dinyatakan Allah di dalam roh melalui Yesus yang memiliki tubuh seperti manusia, yaitu Yesus yang sama seperti manusia itu. Artinya manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat itu secara 100%. Maka digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Karena manusia berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa, hari ini berdosa, mengakui dosa, setelah mengakui kembali juga berbuat dosa. Dan tidak ada yang dapat melakukannya secara sempurna. Maka yang dapat mengalahkan dosa dan kelemahan daging manusia adalah roh yang melalui Yesus. Maka hidup dalam roh menjadi hidup yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yang mampu mengalahkan semua itu agar kita tetap hidup berjalan pada jalan Tuhan adalah hiduplah di dalam roh. Maka semua ini adalah ketika kita hidup di dalam roh, yang menjadi hidup yang dilakukan oleh orang percaya, dipraktekkan oleh hidup orang percaya. Maka semua ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena Tuhan tahu betapa lemahnya kita. Karena Tuhan tahu betapa tidak mampunya kita untuk melakukan hukum Taurat itu secara 100%. Maka Ia mengutus dan Ia menyelamatkan kita dengan memberikan dan mengutus Roh Kudus untuk memerdekakan manusia dari hukuman kutuk atas dosa-dosa kita. Itulah yang disampaikan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Maka roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Yang kedua, Amanginang, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, hidup dalam roh bukan hidup menurut daging. Artinya adalah hanya Roh Kudus yang mampu, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan hidup menurut kedagingan. Sekali lagi, kebenaran Allah yang digenapi hanya dapat dilakukan oleh manusia dengan hidup di dalam roh. Sebab siapa yang hidup menurut daging, pastilah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Siapa yang hidup di dalam daging, pasti hidup memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 dan seterusnya. Di situ dikatakan, maka buah-buah atau keinginan-keinginan daging adalah percabulan, pencurian, melakukan hal-hal yang tidak baik, tindakan-tindakan kejahatan. Itulah keinginan-keinginan daging. Tetapi orang yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam roh yang memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan, sekali lagi, orang yang hidup di dalam kedagingan akan berujung kepada maut. Sementara orang yang hidup di dalam roh adalah akan hidup di dalam damai sejahtera. Itu adalah keinginan roh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maka kemanakah ujung dan akhir kehidupan Anda? Mautkah atau damai sejahtera? Tetapi orang yang hidup di dalam daging sekali lagi tidak berkenan kepada Allah. Jika demikian, kalau hidup orang-orang yang hidup di dalam kedagingan tidak berkenan di hadapan Allah, jika demikian, masihkah kita mau dan akan selalu hidup berjalan pada jalan yang tidak berkenan kepada Allah? Maka Bapak Ibu, jika kita sudah tahu bahwa hidup di dalam kedagingan tidak berkenan kepada Allah,
Maka sebagai orang-orang percaya dan sebagai orang-orang beriman yang mampu berpikir dengan baik, berbuat dengan baik, maka kita harus hidup di dalam roh. Karena Allah yang memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus anaknya bagi kita supaya kita lepas dari keberdosaan itu, kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran itu, maka Allah yang juga akan memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendaknya dengan mengutus Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Jadi pergumulan terhadap dosa dan hidup benar terselesaikan dalam karya Allah. Pergumulan kita yang berat akan dosa kita, pelanggaran kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar terselesaikan dengan karya keselamatan yang dari Allah. Allah tahu bahwa kita tidak mampu, maka Allah memberikan anaknya lahir ke dunia ini. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga, dan setelah itu dia mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus. Karena Tuhan tahu batas kemampuan kelemahan kita, manusia yang terkadang jatuh dalam kehidupan kedagingan, keberdosaan, maka roh diutusnya untuk menguatkan dan memampukan kita. Dan karyanya yang besar itu dari lahir sampai mengutus rohnya yang kudus adalah demi keselamatan kita orang-orang berdosa dan umatnya yang dia kasihi ini. Dan semua karya yang dijalani oleh Allah itu adalah demi penyelamatan kita orang-orang yang berdosa ini. Maka hidup orang percaya adalah hidup di dalam roh. Ditandai dengan pola pikir dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh roh halus atau roh jahat atau roh dunia ini atau dosa, tetapi jika dikuasai oleh roh akan berjuang menyatakan kehendak Allah dalam dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di dalam roh akan ditandai dengan pola pikir yang dikendalikan oleh Roh Kudus, bukan dikendalikan oleh dosa. Dan orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan berjuang menyatakan kehendak Allah dalam hidupnya. Walaupun memang kita lemah, tapi ketika roh berdiam di dalam kita dan kita di dalam roh, maka roh itu yang akan membaharui kita untuk menyatakan kebenaran dan hidup berjalan seturut dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Maka hiduplah dalam roh, maka roh itu akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran. Bukan menyesatkan kita seperti jalan dunia ini. Jalan dunia ini seperti tampaknya indah, tampaknya lurus, tapi membawa kita kepada kesesatan, tampaknya tanpa berliku, tanpa gelombang, tapi sesungguhnya membawa kita pada kesesatan dan kematian dan berujung kepada maut. Tapi pilihlah jalan yang menuju kepada keselamatan dan kekekalan kehidupan kita. Jangan pernah salah memilih Bapak Ibu. Sudah jelas antara ketika engkau memilih keinginan-keinginan dagingmu, maka itu akan berujung kepada maut. Jika engkau lebih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kedaginganmu, lebih memikirkan hal-hal untuk memuaskan nafsu dan hasrat kehidupanmu, itu akan berujung kepada maut, kebinasaan, kecelakaan. Tetapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Bukankah itu yang dicari oleh manusia di dunia ini ketika dia hidup berdamai, ketika hidupnya penuh dengan damai sejahtera, dan ketika hidupnya boleh bersama-sama dinikmatinya dengan sukacita di dalam pertolongan Tuhan? Maka melalui firman ini paling sedikit ada 3 hal yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, hiduplah selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa? Sebab Roh Kudus yang melepaskan kita dari keinginan-keinginan daging yang mematikan itu, yang berujung pada maut itu. Jika kita mengandalkan kemampuan kita, pikiran kita Bapak Ibu, maka mustahil kita bisa hidup dalam kebenaran secara konsisten. Sekali lagi, jika kita mengandalkan kekuatan pikiran kita, kita tidak akan dapat melakukan kebenaran secara konsisten dalam kehidupan kita. Kita akan goyang. Hari ini kita boleh boleh melakukan kebenaran, tapi besok ketika kita melihat orang lain berlaku jahat dan hidupnya lebih baik, maka kita akan bisa turut hidup ikut mengikuti jalan mereka. Maka sebenarnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang harus selalu diperbaharui oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Roh Allah, sehingga hidup tidak selalu begitu-begitu saja. Hidup tidak hanya selalu memikirkan hal-hal kedagingan.
orang yang mau hidupnya diperbaharui oleh Roh Kudus akan jauh berubah lebih baik, dan lebih baik lagi. Kalau kemarin dia hanya memikirkan harta duniawi, hanya memikirkan pencapaian secara ukuran materi dan duniawi, maka dengan diperbaharui oleh Roh Kudus pikirannya sudah akan berubah, menyatakan bahwa kehidupan ini ternyata tidak bergantung hanya ukuran-ukuran materi saja. Maka jika kita mengandalkan kemampuan dan pikiran kita tidak akan mampu melakukan kebenaran dengan baik. Justru yang terjadi adalah kita terjebak sering kepada siklus hari ini berbuat dosa, besok mengaku dosa, besoknya memohon ampun, dan besoknya kembali melakukan keberdosaan lagi. Kalau kita tidak konsisten melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, maka hiduplah oleh Roh agar tidak mengikuti keinginan daging. Biarlah Roh yang menuntun kita, menyertai, memimpin dan memegang kendali atas hati dan pikiran kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan dan jauhkanlah keinginan daging. Bapak Ibu, milikilah kehidupan doa yang baik, milikilah pengenalan yang baik akan firman Tuhan, pergumulkan dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan, aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari. Andalkan Tuhan ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, yang kadang kita ragu atau bimbang untuk mengambilnya atau memutuskannya. Tapi sekali lagi, ketika kita memiliki hubungan yang erat, yang dekat, yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita mengambil tindakan, keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan jauhkanlah keinginan-keinginan daging dalam hidupmu. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus itu saja. Sehingga dengan demikian hubungan yang erat itu akan menghasilkan pertolongan, menuntun dan membawa kita kepada jalan kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus memperbaharui hidup kita. Bapak Ibu, izinkanlah Roh Kudus memperbaharui hidupmu sehari lepas sehari. Sehingga kita beroleh kemerdekaan yang sejati. Kehidupan duniawi yang berdosa ini perlahan-lahan akan dimatikan saat kita mau belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Tapi kalau kita tidak mau, maka tidak akan ada yang dapat memperbaharui kehidupan kita. Umur kita boleh bertambah, umur kitanya diberkati oleh Tuhan bertambah setiap tahun. Tetapi tidak ada yang diperbaharui dalam rohani kita, dalam kehidupan kita, dalam sikap kita, dalam kebersamaan kita, dalam kepedulian kita, dalam pertolongan kita kepada orang lain. Tetapi umurnya terus bertambah, semakin tua, semakin dewasa, tapi rohaninya tidak selalu diperbaharuinya. Bapak-bapak, Ibu, ketika itu bertambah, maka juga bertambahlah pemahaman yang benar akan firman Tuhan, kedekatan akan firman Tuhan, persekutuan yang dekat dengan firman Tuhan. Ketika Roh Tuhan mau kita biarkan, kita berikan, kita izinkan memperbaharui hati dan pikiran kita. Saat kita mau belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari, sehingga terjadilah pembaharuan dalam kehidupan kita. Tadinya kita malas dipimpin untuk rajin, tadinya kita orang yang tidak peduli menjadi peduli, tadinya kita orang yang cuek menjadi orang yang memberi perhatian. Itu adalah tanda orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kalau hidupnya seperti itu dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, berdosa dan terus berdosa, berarti itu adalah hidup yang tidak diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka izinkan Roh Kudus itu hidup dalam hidupmu, dan dia akan memperbaharui kehidupanmu. Sepanjang hari akan semakin baik dan semakin baik, dan akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada kebaktian kami hari ini. Mengajarkan kami bahwa Engkau dan Roh-Mu memimpin kami kepada kebenaran. Bapa, tolonglah kami di dalam sepanjang kehidupan kami untuk tetap berada dan memberikan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu. Bukan roh dunia ini, karena kami melihat bahwa siapa yang dipimpin oleh keinginan-keinginan dagingnya akan berujung kepada maut dan kebinasaan. Tetapi siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, roh yang dari Tuhan, akan membawa kepada kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, agar kami tetap diperbaharui oleh Roh-Mu setiap hari, hari demi hari, waktu demi waktu, dan kami akan semakin diperbaharui, semakin lebih baik lagi, dan terus akan semakin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk firman-Mu, berkati jemaat Tuhan dari anak-anak hingga yang berusia lanjut usia dalam ibadah mereka masing-masing. Lindungi, kuatkan, dan sertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.